Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nintias dari Stikes Maharani Malang. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan ada teman saya yaitu Astriana Sampak juga sebagai pemateri. Kami akan membahas tentang anatomi fisiologi yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu kistik fibrosis, yang kedua sialolitasis, dan yang ketiga akne vulgaris. Kepada pemateri saya persilahkan. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Astriana Sampak, saya sebagai pemateri di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cistis fibrosis. Pengertian dari cistis fibrosis. Cistis fibrosis atau fibrosis kistik adalah penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Cistis fibrosis bukanlah penyakit menular, tetapi justru penderitanya lebih rentan tertular infeksi bila berdekatan atau bersentuh. Gejala cistis fibrosis. Gejala cistis fibrosis dapat muncul setelah seseorang lahir atau baru muncul saat beranjak dewasa. Bahkan ada juga yang tidak mengalami gejala apapun sampai dewasa. Gejala yang dialami masing-masing penderita berbeda, tergantung saluran organ yang tersumbat dan tingkat keparahannya gejala cistis fibrosis. Penyebab terjadinya cistis fibrosis. Penyebab terjadinya cistis fibrosis yaitu disebabkan oleh perubahan gen yang berfungsi mengatur distribusi garam dalam tubuh manusia. Perubahan atau mutasi genetik akan membuat kadar garam di dalam keringat meningkat. Kondisi ini berdampak pada lendir di saluran pernapasan, pencernaan, dan sistem reproduksi menjadi kental dan lengket. Diagnosa cistis hidrosis. Tes untuk mendiagnosis cistis fibrosis adalah tes genetik atau gen CVTR. Pemeriksaan genetik perlu dilakukan pada kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama, pemeriksaan genetik melalui darah bayi akan dilakukan ketika bayi baru lahir atau ketika bayi menginjak usia 2 minggu. Yang kedua, anak-anak dan orang dewasa yang mengalami sinusitis kronis, polip hidung, bronkiektasis, infeksi paru, dan pankreatitis berulang, serta kemandulan. Yang ketiga, pemeriksaan genetik ini perlu dilakukan ketika pasangan suami istri tersebut ingin punya anak untuk melihat seberapa besar resiko anak untuk terkena fibrosis kistik. Pencegahan cistis hidrosis. Cistis fibrosis tidak dapat dicegah. Meski demikian, pasangan suami istri yang menderita penyakit cistis fibrosis perlu menjalani tes genetik. Tes ini bertujuan untuk memeriksa seberapa besar risiko keturunannya terkena penyakit cistis fibrosis. Tes genetik ini juga dapat dilakukan saat ibu sedang hamil dan khawatir akan resiko terjadinya cistis fibrosis pada janin yang dikandungannya. Pengobatan cistis fibrosis dilakukan untuk mengencerkan lendir di paru-paru sehingga mudah dikeluarkan, mencegah infeksi paru-paru, atau mengobatinya bila sudah terjadi, mencegah penyumbatan usus, dan menjaga kecukupan nutrisi penderita. Materi yang kedua yaitu tentang sialolitasis.
Jadi, sialolitasis merupakan proses pengeseran atau pembentukan batu dalam kelenjar air liur. Kelenjar air liur memproduksi salivah yang kemudian mengalir dalam mulut. Zat kimia dalam air liur ini dapat mengkristal dan membentuk batu. Gejala sialolitasis. Batu kelenjar ludah baru menimbulkan gejala jika ukurannya cukup besar. Gejalanya diantaranya yaitu yang pertama, nyeri dan bengkak pada kelenjar air liur. Yang kedua, nyeri dan bengkak pada mulut, wajah, atau leher. Yang ketiga, mulut kering. Dan yang keempat, sulit menelan atau membuka mulut. Penyebab sialolitasis di antaranya yaitu yang pertama, mengkonsumsi obat yang dapat menurunkan produksi air liur, misalnya obat tekanan darah tinggi atau antihistamin. Yang kedua, jarang makan sehingga aliran air liur menjadi berkurang. Yang ketiga, mengalami dehidrasi sehingga air liur menjadi lebih kental. Yang keempat, cedera pada kelenjar air liur. Dan yang kelima, menderita asam urat. Diagnosis sialolitasis. Diagnosis batu kelenjar air ludah diawali dengan pemeriksaan gejala. Jika kondisi ini menimbulkan gejala, diagnosis akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, terutama pada daerah sekitar kelenjar air liur yang membengkak, yaitu kepala dan leher. Pencegahan sialolitasis. Hingga saat ini, penyebab pasti batu kelenjar air liur tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan ini adalah dengan menjaga kondisi dan kelancaran air liur. Bisakah tubuh kita tetap terhindar dan diterapkan kebiasaan mengunyah makanan dengan baik? Pengobatan sialolitasis. Gangguan batu kelenjar air liur ini bisa diatasi dengan sebagai berikut. Yang pertama, pengobatan konservatif berupa merangsangkan produksi air liur, meningkatkan konsumsi cairan, merangsangkan pengeluaran batu. Yang kedua, sialolendoskopi. Yang ketiga, pembedahan. Dan yang keempat, jika disertai infeksi bakteri, maka diperlukan pemberian antibiotik. Dan yang terakhir, materi tentang akne vulgaris. Akne vulgaris atau jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Kondisi ini umumnya ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh, seperti wajah, leher, punggung, dan dada. Gejala jerawat. Beberapa gejala umum dari jerawat antara lain: yang pertama, benjolan berwarna kemerahan atau kuning atau karena mengandung nanah. Yang kedua, benjolan kecil atau papul yang muncul di atas kulit. Yang ketiga, sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan. Yang keempat, timbul rasa gatal pada benjolan. Dan yang terakhir, jika diperparah oleh peradangan. Penyebab terjadinya jerawat. Terdapat 4 kondisi yang dapat menyebabkan jerawat, yaitu: yang pertama, produksi sebum berlebih, atau sebum adalah zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering. Yang kedua, sumbatan pada folikel rambut, atau jerawat muncul ketika folikel rambut tersumbat oleh campuran sel kulit mati dan sebum. Yang ketiga, bakteri, atau jenis bakteri Propionibacterium acnes bisa berkembang dan menyumbat folikel rambut serta menyebabkan peradangan. Dan yang terakhir, hormon atau aktivitas hormon androgen berlebih dapat menyebabkan jerawat. Diagnosis jerawat. Diagnosis jerawat bisa diperoleh melalui pemeriksaan langsung pada kulit penderita. Melalui pemeriksaan, dokter dapat menentukan jenis jerawat yang tumbuh serta mengukur tingkat keparahannya.
Pencegahan jerawat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah jerawat antara lain: yang pertama, membersihkan rias wajah sebelum tidur. Yang kedua, mencuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah bebas minyak. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Yang keempat, menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat. Yang kelima, menghindari produk kosmetik yang mengandung minyak. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh dengan selalu mandi setelah beraktivitas. Pengobatan jerawat. Untuk mengatasi jerawat harus disesuaikan dengan tingkat keparahan, yaitu dengan cara: yang pertama, mengurangi produksi minyak. Yang kedua, melawan infeksi bakteri. Yang ketiga, mempercepat pergantian sel kulit dan mengurangi peradangan. Yang keempat, obat mengandung sulfur, resorcinol atau asam salisilat. Dan yang terakhir, antibiotik. Baik, dan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau yang kurang dipahami, kami juga mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.